selamat malam keluarga Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam Rosi. Dan yuk kita tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semua yang hadir di sini. Ya, malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang saya yakin meresahkan banyak keluarga Indonesia. Banyak ibu yang selalu khawatir atau cemas, apakah jangan-jangan di laptop putra-putrinya ada gambar itu atau ada video itu gitu. Kok ketawa? Apa coba? Ini ciri-ciri yang pasti sudah menyimpan videonya. Orang saya belum ngomong apa udah mukanya tahu. Ya, banyak keluarga Indonesia yang merasa cemas. Apakah peredaran video yang dianggap sudah sangat merusak, video mesum yang melibatkan para artis itu juga sudah diakses oleh putra-putri mereka di rumah. Memang kasus ini sangat besar skalanya, untuk tidak mengatakan luar biasa. Bahkan seorang kepala negara, wakil presiden ikut turun tangan mengomentari video porno artis ini. Inilah yang saya sebut sebagai perbincangan untuk tidak menyebut kasakusuk nasional. Ya, buntut dari peredaran video porno ini, sang artis pun sempat ditahan di polisi dan menjadi tersangka. Bagaimana dengan mirip-mirip artis lainnya yang ada dalam video itu? Ya, tapi bagaimanapun juga memang video ini cukup meresahkan di masyarakat. Dan saya yakin beberapa media yang sangat memegang teguh prinsip dan nilai-nilai jurnalistik juga cukup gampang untuk memberitakan ini. Mengapa? Karena expose media yang luar biasa gencarnya dengan sensasi-sensasi yang sangat membuat orang ingin tahu, ini juga menjadi salah satu istilahnya menambah keinginan tahuan orang supaya dia ingin melihat, dia ingin memperbanyak dan lain sebagainya. Contoh saja di banyak daerah kepingan-kepingan CD film artis ini dijual begitu bebas dengan sampul film anak-anak, padahal isinya film porno gitu ya. Nggak usah pura-pura geleng kayak nggak tahu aja. Aduh, mahasiswa ini suka pura-pura polos gitu. Padahal ada 3 keping di tasnya. Malam hari ini saya akan mengundang beberapa narasumber dari kelompok-kelompok masyarakat. Saya akan menanyakan ragam pendapat mereka. Yang semoga kita bisa mendapatkan satu perspektif baru dalam diskusi ini. Saya mulai dari sebelah kanan saya dulu. Beliau adalah Mas Agus Sudibyo, mewakili Dewan Pers. Kita akan dapatkan bagaimana penilaian Dewan Pers terhadap publikasi yang dilakukan oleh media-media saat ini. Dan berikutnya seorang wanita yang selama ini penggiat pemberdayaan perempuan, aktivis perempuan, yaitu Mbak Mariana Amiruddin. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya yang sudah tidak lain, tidak bukan Mas Fefen Wardana. Kita sebutnya apa ya Mas Fefen ini ya? Budayawan. Penghayat budaya massa. Penghayat budaya massa. Jadi apakah kita sekarang sedang mengalami kecelakaan budaya? Mungkin pinggiran-pinggirannya, kecelakaan enggak juga, ini sisi yang lain aja lah. Saya senang karena Mas Fefen tetap merasa optimis melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang. Dan berikutnya ini salah satu raja infotainment, ya. Jadi baik-baiklah pada beliau untuk kalau enggak digosipin hidup Anda nanti di programnya. Bang Hans Muller Banuarea, boleh tepuk tangan dong waktu dari infotainment. Bang Hans dari Kabari, ditanya, udah pindah, udah tawarannya lebih gede sana. Dan wakil dari Check and Recheck Group adalah Mbak Telmi. Terima kasih Mbak Telmi. Terima kasih. Nah, yang manis satu ini tentu saja seorang presenter yang membawakan program infotainment, yaitu program infotainment Check and Recheck. Yeah. Dan yang kurang manis di sebelahnya, seorang yang juga tidak asing lagi, banyak julukan buat dia. Politisi pernah, penyiar radio pernah,
membuat partai tapi gagal pernah. Yang sukses dong disebut. Oh, sukses. Yang sukses yang disebut, jangan yang gagal. Oh iya. Kali ini saya sebagai pengamat dan penikmat video porno. Bukan pelaku ya. Bukan tepuk tangan untuk Mas Visanas. Pertanyaan pertama saya, siapapun boleh jawab. Setujukah Anda bahwa artis yang ada di dalam video itu memang harus ditangkap? Siapapun kalau memang itu salah menurut hukum, itu harus ditangkap. Nah, pertanyaannya adalah artis yang ada di dalam video itu perlu ditangkap atau tidak? Salah atau tidaknya saya tidak tahu. Urusan polisi. Di dalam video itu ada orang yang dianggap Ariel dan polisi memastikan bahwa itu Ariel sehingga Ariel ditangkap. Perlukah memang dia ditangkap, Bang Hans? Ketika polisi mengatakan itu sudah Ariel, itu sudah jadi hak polisi untuk melakukan apapun, termasuk penangkapan. Saya pikir gitu. Anda sepakat ya bahwa di artis yang ada dalam video itu harus ditangkap? Betul. Mas Evan? Artis yang ada di situ sebenarnya kan korban. Yang harus ditangkap yang mengedarkan. Tapi termasuk dalam undang-undang pornografi itu yang membuat dan kemudian memberikan. Nah, itu yang masih debatable ya, masih debatable. Tapi sebenarnya yang perlu dipersoalkan itu adalah penyebar luas. Siapa yang menyebarluaskan dari konten itu. Itu yang harusnya dikejar dan seterusnya. Jadi jangan sampai dikesankan polisi menangkap Ariel itu hanya untuk memuaskan sebagian kemarahan opini atau keinginan publik. Itu yang tidak fair. Tapi pertanyaannya adalah mereka yang main di video itu, apakah mereka juga harus dihukum? Tidak, saya tidak setuju kalau dia jadi dihukum bahkan sebagai tersangka. Mbak Mariana tidak? Ya, saya membayangkan kalau saya memfoto diri saya di kamar mandi, lalu saya tidak tahu itu tersebar kemana-mana, maka saya ditangkap. Karena itu HP saya sendiri kan. Nah, kalau masalah perilaku Ariel dan Luna Maya yang dibilang mirip itu seperti itu bukan urusan saya. Nah, kalau misalnya melihat dengan undang-undang ya cek dulu bagaimana pasal-pasal itu, apakah itu interpretasinya cocok dengan kasus mereka karena itu punya pribadi kemudian disebar ya, dicuri, dirampas, disebarkan dan karena mereka artis gitu. Jadi saya melihat harus ada kecerdasan juga melihat masalah ini, dan masyarakat sebenarnya juga yang tadinya nggak nonton jadi nonton karena media memblow up. Betul. Bang Hans, tapi setuju bahwa artis yang ada di dalam video itu memang harus dihukum? Oh iya, harus dihukum. Memang harus dihukum. Harus dihukum. Bagaimana dengan anggapan bahwa itu kan wilayah privat? Mereka Enggak, kalau bentar Hans. Kalau harus dihukum, penjara cukup apa di Indonesia? Banyak sekali loh yang melakukan hal itu. Betul. Yang nggak ditangkap aja yang ketahuan udah banyak. Oh iya, iya betul. Cuma kan begini, ini kan ada semacam pemilahan juga ya. Ini siapa dulu ini orang ini? Betul, banyak sekali orang yang membuat hal seperti itu. Tapi ini ada public figure yang diduga public figure di sini. Tidak harus dihukum ya, tapi memang itu harus menjadi karena dia public figure ya. Mungkin banyak orang-orang yang bukan public figure juga melakukan hal yang sama, tapi dia tidak tersebar videonya gitu. Ada tersebar banyak. Oh banyak ada yang tersebar, tapi anggota DPR tapi ini sangat meresahkan masyarakat dan ini diskriminatif. Saya bandingkan misalnya video porno Maria Eva waktu itu ya. Dengan anggota DPR waktu itu. Itu tersebar luas dan tidak ada penangkapan dan tidak ada wacana untuk mengkriminalkan, memidanakan itu ya. Ini yang kita harus fair. Yang pertama, tapi dia tidak ditangkap gitu ya. Dan saya kira kita harus lihat betul undang-undang yang digunakan itu undang-undang ITE, undang-undang pornografi itu apa benar. Yang harus dipersoalkan adalah orang yang merekam adegan seksual di ruang privat harus juga dipidanakan gitu. Karena beberapa pihak itu melihat sebenarnya yang harus dipidanakan adalah orang yang menyebarluaskan dan kemudian menimbulkan problem sosial yang lebih kompleks. Kejahatan utama adalah